Salam traders, balik lagi sama saya Hanif Firmansyah di channel ESG. Di video kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya untuk CPI ternyata netral semuanya, dan saya juga udah memberikan instruksi ya di YouTube bahwasanya supaya tidak ambil open posisi. Ambil open posisinya crude oil inventory saja. Ternyata hasilnya adalah warna merah. Waktu itu Bitcoin itu berada di area sekitar 63.500-an lah, di sekitar sini lah. Nah, sudah terjadi kenaikan hingga 63.950 ya. Sekali lagi analisis saya benar kembali. Oke, untuk hari ini ada event yang cukup penting juga ya. Event ini dinamakan PPI. PPI itu sebenarnya kalau kalian nanya, pentingan mana sih Bang PPI sama Initial Jobless Claim? Itu lebih penting PPI ya, karena PPI itu keluarnya 1 bulan sekali. Sedangkan Initial Jobless Claim itu keluarnya setiap 1 minggu sekali ya. Initial Jobless Claim sama JOLTS itu biasanya setiap minggu. Sedangkan PPI itu adalah tiap bulan. Ya, ada tulisan MOM-nya sih. Nah, jadi kalau kalian nanya kastanya lebih tinggi mana antara PPI dan Initial Jobless Claim, itu kastanya lebih tinggi PPI. Dan hasil forecastnya seperti apa Bang? Hasil forecast kedua hal ini, PPI dan Initial Jobless Claim ini berlawanan. PPI ini forecastnya adalah DAM, sedangkan Initial Jobless Claim ini forecastnya adalah PAR. Jadi keterbalikan nih. Sebenarnya rada sulit ya untuk menentukan hal-hal seperti ini ya. Cuma kalau kalian nanya, ya udahlah, yang penting intinya aja lah. Intinya gimana? Intinya kalau misalkan dilawan PPI sama Jobless Claim ini, kita harus ngelihat di dalam importannya turunin dulu ya. Importannya turunin dulu. Nah, di sini bakal ada bintang 2. Nah, di sini ya guys ya. Di sini. Kondisional pertama ya. Kalau dua-duanya bintang 3 ini warnanya sama, ya udah tinggal open posisi aja. Nggak usah peduli tentang bintang 2 ini. Nah, pertanyaannya, kalau dua warna ini berbeda bagaimana? Kondisional keduanya adalah jika PPI ini mempunyai teman ya lebih dari 1 antara core PPI dan continuous jobless claim, ini biasanya nggak begitu sama, nggak harus sama guys. Maksudnya kalau kalian bilang Initial Jobless Claim sama Continuous Jobless Claim itu selalu sama, enggak. Itu beda-beda kok, beda-beda. Ini bisa kan Initial Jobless Claim warna hijau, ininya warna merah, ini merah, boleh kita ambil open posisi long. Cuma kalau di dalam sininya dia nggak punya temen PPI-nya, jangan ambil open posisi. Sebenarnya hari ini cukup sulit ya guys ya, karena ada dua hal yang berlawanan seperti ini. Cuma kalau kalian nanya, udah pentingan mana? Pentingan PPI. Jadi kondisionalnya adalah sebenarnya pentingan PPI. Oke? Kondisional pertama kalau warnanya itu sama, ya udah tinggal open posisi aja. Kondisional kedua, jika PPI mempunyai 2 teman dari core PPI sama Continuous Jobless Claim ini temannya warnanya sama, ya udah ikutin PPI aja. Tapi jika setara gimana nih? Ini saya Jobless Claim, ini merah, ini hijau, di sini merah, sini hijau. Maka tetap kita ambil PPI. Sebenarnya PPI ini paling penting guys ya. PPI ini paling penting. Intinya dia punya teman 1 aja, boleh ambil open posisi. Pokoknya harus punya teman 1 ya. Harus punya teman 1. Itu paling minimal. Semuanya berlawanan nggak apa-apa. Intinya dia punya teman 1 aja. Entah itu core PPI, entah itu Continuous Jobless Claim-nya ya. Jadi kesimpulan di dalam video ini adalah PPI ini nomor 1. Harus butuh teman 1 aja untuk mengambil open posisi. Dah, titik gitu aja. Initial Jobless Claim syukur-syukur sama gitu. Kalau dalam cek likuidasi ini malah tambah turun ya guys ya. DAM. Jadi saya curiga satu hal. Ini kan price-nya naik ya. Price-nya naik, bisa-bisa reversal nanti PPI ya guys ya. Bisa-bisa reversal. Karena di sini nggak ada warna kuningnya. Ini cenderung down ya, cenderung down sampai ke area sekitar 63.000. Tapi sangat disayangkan kalau di sini nih nggak ada yang ngejagain. Ini bisa-bisa parah ya. Ada 2 kemungkinan sebenarnya, warna kuning atau nggak. Warna kuning itu bisa disamperin. Tapi kalau nggak ada warna kuningnya sama sekali seperti sekarang, ini kemungkinan di pumpnya ini sangat mungkin gitu loh. Maksudnya bagaimana Bang? Kalau nggak ada yang ngejagain sama sekali, ibaratnya gitu lah ya. Ini tiba-tiba langsung instan ke 70.000 juga bisa guys. Serius. Emang seseram itu kalau nggak ada yang ngejagain sama sekali kayak gini, ini instan ke 70.000 pun bisa, karena nggak ada likuidasi yang ngejaga gitu guys. Jadi saran saya tetap tunggu jam 19.30 aja, tunggu PPI-nya itu warna apa, langsung kita mengambil open posisi gitu ya. Kalau di dalam likuidasi heatmap itu warna kuning dan hijaunya itu ada di bawah. Sebenarnya ada satu pertanyaan menarik ya. Kemarin ada yang nanya, Bang itu gimana sih kalau rumus crude oil inventory itu kalau lagi merah, kadang naik, kadang naik. Gini, ini dengerin pelan-pelan ya, Jika oil trennya sedang bersama dengan Bitcoin, saya ulang ya, tren yang saya maksud adalah contoh, sekarang kan Bitcoin sedang hijau merah gini kan, crude oil misalkan kita cocokin hijau merah, ini kan berarti sama. Jika Bitcoin sedang tren sama ya, jika Bitcoin sedang trennya sama dengan CLD atau oil, merah itu artinya short bukan long, bingung ya. Oil itu sedikit istimewa dari semua
semua warna. Intinya oil itu tidak bisa disatukan dengan warna mutlak. Hijau artinya short, merah artinya long gitu, enggak. Kalau trennya sedang bersamaan, merah itu artinya short, hijau itu artinya long. Kalau trennya sedang bersamaan, karena tren oil dan tren Bitcoin ini sering terjadi perubahan, baik itu kadang berlawanan, baik itu kadang bersamaan. Jadi kalau kalian nanya oil itu bagaimana bang, kalau trennya sedang sama, merah itu sama dengan short, terkecuali trennya sedang beda. Misalkan contoh kayak waktu itu kan, waktu itu misalkan kalau oil naik, Bitcoin turun. Kalau oil turun, Bitcoin naik. Nah, merah artinya long, hijau artinya short. Begitu hasil dari si kalender ekonomi itu tadi. Itu ya guys ya, semoga kalian paham. Kalau kalian nggak paham, ulangi aja video ini. Intinya kalau oil dan Bitcoin trennya sama-sama naik ya naik, turun ya turun, trennya sama kan, berarti merah artinya short. Tapi kalau mereka sedang berlawanan trennya, Bitcoin naik, oil turun, oil naik, Bitcoin turun, merah artinya long. Gitu ya guys ya. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Firmansyah, use your logic, dan salam traders.